Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Clemens Alkadiokara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari eh, Pantai Wohkudu. Nah, di sini kita sudah kejelasan tadi mengenai BMC dan juga STP oleh teman-teman saya, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai mix marketing dari Pantai Wohkudu Yogyakarta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke slide. Nah, yang di slide pertama ini kita akan mengenali produk apa sih sebenarnya yang dijual di Pantai Wakudi ini. Nah, jadi teman-teman di produk yang akan kami tawarkan di pariwisata ini adalah yang pertama itu adalah Pantai Wakudu itu sendiri. Kenapa Pantai Wakudu itu? Karena di pantai ini tuh ada sesuatu yang berbeda dan memang belum banyak yang tahu, terutama pantai ini memang terbilang cukup kecil sih, tidak sebesar seperti Parangtritis atau mungkin Selili, Sadranan dan lain-lain, tapi di pantai ini ada keunikan di mana pantai ini diapit oleh dua tebing atau dua bukit, yang dimana dua tebing dan dua bukit ini juga bisa menjadi potensi wisata tersendiri. Nah, oleh sebab itu produk yang kami tawarkan tuh ada dua. Yang pertama itu Pantai Wokudu, serta kita akan memaksimalkan potensi perbukitan di sekitar pantai untuk dijadikan gardu pandang. Jadi mungkin nanti para wisatawan selain bisa menikmati pantai yang indah, wisatawan juga bisa naik ke tebing. Di situ wisatawan-wisatawan baik asing maupun dalam negeri itu bisa menikmati sunset ataupun sunrise. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut. Yang pertama itu, nah, kita di sini itu ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pantai Wakudu. Berhubung Pantai Wakudu ini sebuah pantai yang emang tidak memungkinkan untuk melakukan snorkeling atau atraksi air yang lain seperti mungkin menggunakan jet ski atau kapal atau skoci, itu tidak mungkin kan karena di situ banyak karang. Sehingga kami berpikiran bahwa satu-satunya uh, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh konsumen yang berhubungan dengan laut itu adalah memancing. Nah, di sini tuh kita juga menyediakan persewaan alat pancing full set. Mulai kita udah menyiapkan pancingannya, senarnya, lalu ada yang buat narik senarnya itu, lalu udah ada umpannya. Itu kita sudah menyiapkan dan kita mematok harga sebesar 50.000 itu per hari untuk satu set, full set alat pancing. Nah, selain itu, karena di Pantai Wakudu ini kita juga punya potensi besar untuk bisa melakukan camping. Nah, kita juga memberikan
tawaran berupa penyewaan tenda dengan kapasitas 4 orang. Ya, untuk penyewaan tenda ini sendiri pun kita tidak memaksakan harus menyewa dari kami, tapi ini sebagai opsi apabila memang wisatawan memang ada rencana untuk menyewa tenda untuk camping dan tidak membawa tenda, bisa menyewa di kami dengan harga 40.000 per hari. Seperti itu. Itu kita juga, nah di sini sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari produk yang kami tawarkan, yaitu kita memfasilitasi para wisatawan yang camping itu dengan eh, fasilitas ngegrill atau barbecue. Nah, di sini kita juga akan menyewakan alat grill lengkap dengan kompor dan gas. Itu alat grill yang lengkap dengan kompor dan gas itu kami mematok harga 55.000 itu per hari, dan untuk daging barbecue itu kita sudah memotong dan sudah memberikan paket saus dan lain-lain itu dengan seharga 75.000 per 500 gram. Di sini kita juga akan menjual seperti uh, hasil tangkapan nelayan, atau mungkin kita kita membeli hasil tangkapan dari nelayan dan itu bisa ditawarkan juga. Kita juga akan menyediakan seperti frozen food. Nah, untuk frozen food dan ikannya sendiri itu masih dalam tahap pengembangan juga, karena kita juga harus mengetahui potensi ini lebih dalam lagi. Nah, di sini pula kita juga memperbolehkan para wisatawan yang camping itu, terutama yang camping itu, untuk membuat api unggun dengan catatan tetap mengutamakan keselamatan dan kebersihan. Nah, di sini tuh kita juga menyediakan kayu bakar dengan harga 10.000 satu ikat. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, gambaran kayu bakarnya itu kita akan membuat gambaran seperti yang digambarkan ini. Nah, untuk seikatnya itu isi berapa kayu, kita mengisi sekitar 10 sampai 12 kayu. Jadi lumayan lah, beli 1-2 ikat itu bisa buat api unggun yang lumayan besar, dengan catatan tetap mengutamakan keselamatan dan juga kebersihan lingkungan. Mari kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada beberapa gambar atau ilustrasi dari Pantai Wagudu itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, Pantai Wagudu itu sebenarnya tidak begitu besar, tapi cukup indah lah, karena nah karena di sini ada 2 tebing yang bisa menjadi potensi lagi untuk mendukung Pantai Wakudu itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambar yang kiri bawah itu. Nah, di sini tuh ada area hijau atau area yang memang solid atau tanah lah yang ditumbuhin oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, di situ bisa menjadi tempat camping, dan uniknya lagi di tempat ini terdapat banyak sekali ceruk kecil atau gua-gua di pinggir-pinggir tebing itu. Nah, di sini pun bisa digunakan sebagai tempat berteduh, atau mungkin emang mau tidur-tiduran di situ pun bisa. Nah, ini salah satu keunikan, dan di sini pun bisa dilihat banyak nelayan atau warga sekitar yang memancing cari ikan, karena memang di sini itu di Pantai Wakudu itu juga memiliki potensi laut yang tinggi atau yang besar juga, karena banyak ikan-ikan yang berkumpul di daerah pantai itu. Nah, ini kalau yang paling besar, foto yang paling besar itu bisa dilihat itu bahwa Pantai Wakudu dari atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai program apa sih yang bisa ditawarkan kami sebagai pengelola tempat wisata itu kepada wisatawan. Nah, yang pertama itu kita memiliki paket yang bernama Feel the Nature. Kenapa kita memberi nama seperti ini? Karena kita ingin memberikan nuansa alam yang membekas dalam diri wisatawan. Nah, di sini Feel the Nature itu sendiri kita memiliki program seperti kita memberikan paket spesial seperti penyediaan tenda plus alat barbecue lengkap dengan daging yang akan dipatok harga sebesar 170 sampai 120 ribu. Nah, harga ini tergantung dari permintaan atau jenis
paket yang ada di dalamnya, mungkin bisa ditambahin frozen food atau mungkin bisa ditambahi dengan hasil laut seperti ikan. Nah itu akan dipatok harga yang berbeda-beda juga. Tapi di sini kita memberikan harga yang cukup ekonomis untuk ukuran uh, wisata, karena kita sudah memberikan tenda dan juga alat barbeque itu lengkap dengan alat grillnya, kompor, dan beserta gasnya, lalu ada dagingnya, udah lengkap. Itu kita matok harga sebesar 170.000 sampai 120.000. Nah, untuk yang paket kedua, kita memberikan sebuah program yang bernama Explore the Nature. Kenapa kita memberi nama seperti itu? Karena kita ingin mengajak para wisatawan untuk menikmati atau mengelilingi keindahan dari Pantai Wahudu ini. Nah, di sini itu ada yang menarik karena kita juga akan menyediakan perjalanan untuk melihat pantai Kesirat. Kenapa seperti itu? Karena di pantai Kesirat ini satu jalur istilahnya, hanya berbeda apa ya, seperti simpangan seperti itu. Tapi kita perlu ketahui juga karena ini masih dalam tahap pembangunan dan tahap pengembangan, untuk jalan sampai ke pantai Wokudu itu sendiri itu masih sangat sulit, atau dalam artian cukup terjal. Nah itu kita kalau mau sampai ke pantai Wokudu kita harus seperti menuruni bukit seperti itu. Nah, untuk yang explore dan nature sendiri itu kita juga akan memanfaatkan tebing yang ada di sekitar pantai Wudu itu. Kita akan mengajak para wisatawan untuk melihat sunset, lalu kita akan menyediakan seperti paket makanan atau paket minuman yang nantinya akan bisa ditawarkan kepada konsumen. Seperti itu. Mari kita lanjut. Nah, ini ada gambarannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, di Pantai Kudu itu ada area solid atau area yang benar-benar tanah yang bisa ditumbuhin tanaman. Bisa dilihat itu ada mbak-mbak yang sedang membentangkan tangan itu dengan artian bahwa aku bersyukur bisa menikmati keindahan alam yang seperti ini. Nah, ini kan itu sebuah ungkapan syukur dari mbak-mbaknya. Dan yang sebelah kanan, nah ini sebenarnya ini bukan di Pantai Wakudu, tapi seperti inilah eh, gambaran dari orang-orang yang akan melakukan barbekyuan. Nah, ini kan bukan kita memberi gambaran bahwa di Pantai Wakudu itu akan lebih indah lah, seperti itu kurang lebih. Karena kita juga bisa makan seafood, bisa makan daging, bercengkrama dengan diiringi lagu-lagu, dengan canda dan tawa di tengah kehangatan dan dikelilingi oleh tebing yang indah serta pemandangan laut yang cerah dan memukau. Nah, untuk segi partnership, kita di sini kurang lebih mengajak atau ingin berpartner pada 7 pihak. Kurang lebih untuk sementara atau untuk ini kita akan melakukan kerjasama dengan 7 pihak. Nah, untuk mewujudkan rencana yang kami bangun tadi yang saya jelaskan dan sudah dijelaskan di BMC dan lebih dijelaskan lagi kepada STP, segmentation, targeting dan positioning, itu kita di sini untuk mendukung atau mewujudkan itu, yang pertama itu kita akan bekerja sama dengan travel agent atau agen travel. Nah, agen travel ini fungsinya adalah untuk memberikan atau memasukkan tempat wisata kita pada paket perjalanan pada agen travel tersebut, sehingga agen travel tersebut uh, secara tidak langsung itu bisa memasarkan kita seperti itu. Lalu yang kedua itu ada vendor tenda camping. Nah, di sini tuh kita juga ingin bekerja sama kepada vendor tenda camping mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan tendanya, terus kita bisa uh, ber, uh, menggunakan tenda mereka bagaimana, atau mungkin kita bisa membeli tenda dari vendor tersebut. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua tuh ada vendor perlengkapan grill serta daging barbecue. Nah, di sini tuh kita tuh akan mengambil barang ini kepada vendor atau tempat pilihan kita. Nah, jadi dari tempat itu kita udah membeli terus kita menjual lagi. Atau mungkin kita bisa bekerjasama dengan vendor perlengkapan grill atau dan daging itu seperti kita memasarkan. Jadi mereka titip ke kita menjualkan, terus nanti bagi hasil seperti itu.
Lalu yang keempat warga lokal. Nah, kenapa warga lokal? Nah, di sini warga lokal itu kita akan tunjuk seperti tour guide lah, atau mungkin eh, penjaga tempat wisata. Lalu kan di situ juga ada warung-warung kecil tuh, bisa digunakan para warga sekitar untuk eh, menjadi mata pencaharian di mana mereka bisa berjualan warung. Dan dengan adanya Kudu ini, warga sekitar di situ itu bisa mendapatkan lapangan kerja seperti menjadi tour guide atau mungkin bisa menjadi perawat tempat wisata seperti itu. Lalu yang kelima itu ada nelayan setempat. Kenapa nelayan setempat? Di sini tuh kita akan bekerja sama untuk membeli beberapa hasil laut yang mereka dapatkan, seperti mungkin ikan, lalu ada udang, lobster, dan lain-lain yang nanti kita akan jual dan akan dimasukkan ke paket barbecue. Nah, jadi para wisatawan bisa menikmati malam sambil membakar hasil hasil laut yang masih segar seperti itu. Lalu yang keenam, jelas kita akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul untuk pengembangan, lalu untuk pembangunan kita juga membutuhkan kerjasama dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul, dan yang terakhir itu pemerintah daerah Gunung Kidul supaya bisa mendukung semua upaya pengembangan dan pembangunan dari uh, Pantai Wokudu ini. Nah, sekian presentasi dari saya untuk mix marketing akan dilanjutkan oleh teman saya Felix Juang Seda. Sekian dari saya, terima kasih.